ke pas. Shalom. Nanti pakai mic-nya. Selamat pagi Bapak, ya, Ibu, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita sudah memasuki dan sudah berada di minggu kedua di tahun 2023. Mari yang kita sudah hadir di tempat ini maupun jemaat yang mengikuti secara online, mari kita siapkan setiap hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau menaikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Mazmur 5 ayat 8 berkata, "Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau." Allah hadir di tengah-tengah kita, biarlah dengan sikap hormat kita datang menghampirinya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Kasih setia Tuhan memimpin kita untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Kasih setia Tuhan juga sudah menyertai kita sepanjang 2022. Kasih dan kesetiaan Tuhan yang sama akan menuntun kita di tahun 2023. Mungkin ada rasa takut, khawatir, namun percaya Dia Allah yang setia, Allah yang memegang setiap janji-janjinya. Bagian kita adalah percaya dengan iman akan janji Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib
Mari jemaat, kita teduh di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu pribadi, berdoa kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Kalau kami percaya Engkau Allah yang setia. Kami percaya kalau Engkau Allah yang memegang setiap janji-janji-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang pegang kehidupan kami di sepanjang tahun 2023 nanti. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang juga pada hari ini menuntun kami untuk datang beribadah kepadamu, masuk ke dalam bait-Mu yang kudus. Namun kami menyadari Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, yang sering kali mengecewakan Engkau. Sebelum kami lebih jauh lagi memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami memohon kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami ini Tuhan, sungguh-sungguh membuat Engkau tersenyum. Hatimu disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami. Ini ibadah kami Tuhan, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ketika Tuhan bilang sama Abraham, yang pada saat itu udah tua renta dan belum punya anak, bahwa anak kandungmu akan menjadi ahli warismu. Tuhan juga bilang keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Kira-kira apa ya responnya Abraham? Dalam Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang jadi respon kita? Dengan iman. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Tak sadari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Lagunya mungkin baru ya, kita belajar, sama-sama belajar ya, nggak apa-apa. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagi. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu.
Belajar di Abraham yang pada saat itu dijanjikan Tuhan akan punya keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Anak aja belum punya ya, tapi dia percaya kepada Tuhan. Ternyata percaya itu tidak harus sudah melihat. Tetapi Abraham percaya karena dia tahu Tuhan pegang janjinya. Percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Sekali lagi jemaat saja tiada pernah kata baru percaya. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa di sorga, kami bersyukur dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melakukan kebaikan dalam hidup kami. Kalau di tahun 2022 Tuhan sudah melakukan banyak hal yang baik, kami yakin Tuhan melangkah di tahun yang baru ini. Di tahun 2023 ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ada kemurahan-Mu, ada anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Dan tugas kami Tuhan sebagai orang-orang yang sudah Engkau tebus adalah percaya bahwa semua itu Tuhan sudah sediakan bagi kami. Itulah iman kami Tuhan melangkah di tahun yang baru ini. Bahwa kami mau melihat Tuhan yang berbuat baik dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Sebab itu pagi ini Tuhan, kami rindu biarlah firman Tuhan itu menjadi pedoman kami. Sehingga apa yang kami doakan ini mampu juga kami lakukan seturut dengan apa yang Engkau katakan dalam firman Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu yang penuh keterbatasan, sekali lagi Engkau yang menolongnya Tuhan. Supaya biarlah urapan-Mu yang memampukan dia untuk menjelaskan kebenaran firman yang lebih dulu Tuhan sudah katakan di dalam masa-masa persiapan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan
pagi hari ini menolong kami sungguh-sungguh untuk dapat bisa melihat apa yang kami harus lakukan, apa pesan Tuhan buat kami pribadi lepas pribadi. Di dalam dan melalui Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua hari ini, dan khusus hari ini saudara adalah yang khusus karena kita akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Dan hari ini ada sejumlah teman-teman dari pengurus bidang komisi dan kemudian FC Leader Umum yang akan didoakan dilantik untuk melayani Tuhan sepanjang 2 tahun, 1 periode ini saudara. Saudara, saya mau menyampaikan juga kabar baik, saudara. Kita bersyukur karena di awal tahun kita mendapat berita gembala sidang kita terserang, mendapatkan serangan jantung, tetapi puji Tuhan hari ini sudah kembali ke rumah dan menjalani pemulihan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Terima kasih, saya yakin semua itu juga karena dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Saya bisa cerita, saudara, panjang bagaimana Tuhan itu menyediakan orang-orang baik yang kita nggak pikirkan, saudara. Tapi itu Tuhan kita, amin. Dia siapkan orang-orang baik, sehingga Pak Nikanor yang kita takutkan, wah ini bagaimana keadaannya, tapi Tuhan tolong. Bagaimana biayanya? Tuhan tolong, saudara. Dan ini bukti juga bahwa pemerintah juga melakukan yang baik buat kita, amin. Ya, sehingga biaya pemasangan ring itu tidak mengeluarkan 1 rupiah pun, saudara. Ya. Dan kedua, saudara, berita baiknya adalah Pendeta Daudi Rahmat operasi ablasi jantung juga berhasil dengan baik. Muse dalam pemulihan hari ini. Saudara, boleh nggak kita tepuk tangan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan? Puji Tuhan ya. Dan saudara, bukan hanya hamba Tuhan. Sebetulnya di awal tahun ini ada 2 jemaat kita yang juga mengalami kesulitan, saudara. Ada papa dari Yeskiel yang saya baru tahu belakangan beberapa hari yang lalu. Saudara, papanya juga mengalami gangguan jantung dan sudah dipasang ring di Rumah Sakit Jantung Jakarta, saudara. Lalu di awal tahun, saudara, Pak Hadi, bapak dari Julius, juga mengalami serangan stroke di belakang, di otak bagian belakang, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, keadaannya memulih baik semuanya. Tuhan kita baik. Betul, saudara? Saudara, mari kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang hari ini menjadi dasar untuk kita berjalan lagi di tahun 2023 ini. Dan khusus buat Bapak Ibu, teman-teman yang akan dilantik hari ini, saya rindu firman Tuhan ini menolong kita untuk menjalani pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Roma 4 ayat 18. Saya memang cantumkan di depan, saudara, tapi kalau saudara membawa Alkitab, membawa gadget, Bapak Ibu silakan untuk bisa buka Alkitabnya, melihat teks ini, bahkan bisa nanti lihat membaca secara keseluruhan. Tapi saya hanya mengambil dari Roma pasal 4 ayat 18 saja dari perikop ini, saudara. Roma 4 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, menurut Ibrani 11 ayatnya yang pertama, saudara, kita jadi tahu apa itu definisi iman. Ya. Kalau lihat dari berbagai terjemahan, kalau terjemahan bahasa Indonesia, saudara, terjemahan baru itu dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini tahun baru. Tentu kita butuh iman untuk melangkah sepanjang tahun ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan iman menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apapun yang kita harapkan yang baik dalam hidup ini. Baik itu harapan yang kita tetapkan untuk kita pikirkan untuk diri kita, maupun harapan yang mungkin kita pikirkan untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasihi. Dan iman itu adalah bukti dari semua harapan
dari semua yang kita pikirkan yang sampai hari ini mungkin belum terjadi buat kita. Kalau lihat terjemahan yang lain, saudara, misalnya terjemahan bahasa Indonesia masa kekini dan firman Allah yang hidup yang bahasanya lebih bahasa sehari-hari, saudara, dikatakan begini, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Lalu dalam terjemahan firman Allah yang hidup FHYH, apakah iman itu? Iman adalah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Dan saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita akan tahu pada zaman dulu, saudara, pada zaman Alkitab, semua orang yang tertulis namanya di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, mereka itu terkenal karena iman mereka. Betul ya Bapak Ibu ya? Mereka itu terkenal karena percaya mereka kepada Tuhan. Saudara, dan tentu saja memasuki tahun yang baru ini sebagai orang percaya, kita tuh ingin memiliki iman yang sejati, yang mampu menolong kita berhadapan dengan masalah. Masih hidup pasti punya masalah. Tapi kita mau bersama-sama bagaimana memiliki iman yang sejati, yang mampu menolong kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan realita kehidupan yang mungkin makin hari makin sulit. Akan tetapi pertanyaannya adalah bagaimana wujud konkretnya dalam hidup sehari-hari. Definisi ini bagus, saudara. Tapi bagaimana kemudian kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti apa contoh nyatanya? Bagaimana iman yang sejati itu bisa saya terapkan? Mari kita perhatikan bersama firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, saudara. Saudara, Rasul Paulus dalam bagian ini sedang memberikan sebuah contoh orang yang memiliki iman. Dan contoh yang diambil adalah Abraham sendiri yang kita percaya, yang kita percaya sebagai bapa orang beriman, bukan? Ya, the father of all who believe. Dan Abraham itu, saudara, bukan hanya milik satu agama kita saja Kristen, bukan? Abraham ini adalah contoh orang yang beriman kepada Allah paling tidak, saudara, dari kekristenan, lalu kemudian ada Yahudi, lalu ada tetangga kita, saudara kita dari Muslim, bukan? Mereka percaya bahwa Abraham adalah orang yang patut jadi contoh, orang yang beriman percaya kepada Allah. Tapi apa yang Alkitab katakan tentang Abraham ini, saudara? Saudara, Allah berjanji akan memberikan anak kepada Abraham. Sebuah janji yang sebetulnya kalau kita mau berhenti sebentar, ya, terlepas dari semua pengajaran yang sudah kita terima dari sekolah minggu, ya, tentu adik-adik, teman-teman sekolah minggu, remaja tahu tentang Abraham gitu ya. Ada lagunya bukan? Lagunya apa adik-adik tentang Abraham? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji. Ya, tangan kanan tangan kirinya jangan, saudara ya. Saudara, Abraham ini kita tahu dia dipanggil oleh Tuhan, lalu Tuhan itu menjanjikan anak. Karena dia tidak punya anak, saudara. Buat apa Tuhan panggil, dia bilang. Buat apa Tuhan kasih tanah perjanjian. Buat apa kalau semua Tuhan kasih ini, tapi saya tidak punya warisan, saya tidak punya anak untuk saya memberikan semua apa yang Tuhan berikan ini. Lalu Allah berjanji akan memberikan anak kepada Abraham. Dan sebetulnya, saudara, janji itu di luar akal manusia. Ya. Karena Abraham sudah berumur 100 tahun dan Sarah istrinya mandul, di luar akal. Saudara, apa yang menyebabkan kita percaya kepada janji yang diberikan oleh seseorang? Tiap hari kan bisa aja kita janji, betul nggak, saudara ya? Jangan-jangan saudara tahun lalu ada yang memberikan janji nanti tahun 2023, nah, atau jangan-jangan saudara sudah janji kepada anak-anak, nanti kalau semester ini kamu nilai rapotnya bagus, papa mama akan belikan
yang kamu minta selama ini. Nah saudara, setiap kita mungkin pernah buat janji buat orang lain. Saudara, apa yang menyebabkan kita percaya kepada janji yang diberikan oleh seseorang kepada kita? Rumusnya ini saudara, janji yang masuk akal adalah janji yang bisa dipercaya. Setuju saudara? Semakin gak masuk akal, semakin sulit janji itu dipercaya. Betul nggak? Ya, kalau hari ini, tahun ini, ya suami janji, yang hari ini tahun ini saya akan bawa kamu jalan-jalan ke Eropa. Terus saudara bilang, kemarin ke Bali aja belum dipenuhi. Yang ke Bali belum dipenuhi. Masuk akal nggak mau ke Eropa? Bisa jadi ya. Tapi istri bilang begini, Bali dulu, baru Eropa. Saudara, makin nggak masuk akal, makin sulit dipercaya. Untuk memahami teks yang kita baca, saudara, supaya tidak hanya sambil lalu, tapi kita bisa mendalami firman, saya ingin menanyakan dua pertanyaan ini, dan saudara coba tebak hasilnya apa. Seorang suami usia 30 tahun, suami istri berhubungan intim dengan istrinya yang berumur 25 tahun. Pertanyaan saya, apa hasilnya? Pertanyaannya agak 17 tahun ke atas sih ya. Apa hasilnya? Hasilnya kemungkinan istrinya akan hamil. Yang kedua saudara, seorang suami usia 100 tahun berhubungan intim, berhubungan suami istri dengan istrinya yang berumur 9 tahun. Pertanyaan saya, apa hasilnya? Bisa nggak kita jawab untuk pertanyaan kedua? Kemungkinan istrinya akan hamil. Memang sih katanya laki-laki itu nggak ada batas kesuburannya, bukan? Ya. Tapi saudara, ya teman-teman remaja jangan tanya sama engkong, Kong masih subur nggak? Ya, dikaplok kamu dia. Ya. Saudara, kemungkinan kita nggak bisa ngomong, ya istrinya akan hamil. Waduh, kalau popo, oma hamil, itu namanya di luar kemampuan akal, betul? Ya, kita nggak pernah dengar ada oma-oma itu kemudian hamil lagi, saudara. Ya. Jawaban ini masuk akal, kemungkinan istrinya akan hamil, jawaban ini masuk akal buat pasangan yang pertama. Tetapi menjadi sesuatu yang melampaui akal untuk pasangan yang kedua. Karena masalahnya bukan hanya pada sang istri, tetapi juga pada sang suami, saudara. Ya. Dan sebetulnya Abraham sadar itu, dan kita semua, saudara, sadar itu tidak mungkin. Saudara, tetapi Abraham tidak memperhatikan itu. Saya suka dengan kalimat yang dipakai oleh Eugene Peterson dalam menerjemahkan Roma 4 ayat 19. Ya, saudara nanti lihat terjemahan dalam bahasa Indonesia kita, tapi ini yang diterjemahkan ahli spiritualitas Kristen yang bernama Eugene Peterson. Dia tulis satu Alkitab, dia terjemahkan Alkitab semua dalam nuansa kerohanian. Ya, namanya The Message Bible Alkitabnya. Dia bilang begini saudara, untuk ayat 19. Ya, Abraham didn't focus on his own importance and say, it's hopeless. This 100-year-old body could never father a child. Nor did he survey Sarah's decades of infertility and give up. Itu bukan fokusnya dari Abraham. Kelemahannya, ketidakmampuannya untuk punya anak lagi, bahkan istrinya yang memang selama dia menikah mandul, tidak menjadi fokusnya. Jadi kita paham saudara bahwa Abraham sebetulnya punya alasan yang masuk akal untuk give up. Punya 1001 penjelasan untuk tidak lagi percaya kepada Allah. Karena toh janji yang Allah berikan nampaknya sulit untuk dipercaya ketika dibenturkan dengan realita dan kondisi Abraham dan Sarah pada saat itu. Saudara, namun sekali lagi bukan jalan itu yang ditempuh oleh Abraham. Memang betul saudara, memang betul rumus janji yang masuk akal ya adalah janji yang bisa dipercaya. Dan janji yang tidak bisa dipahami
oleh akal adalah janji yang sulit dipercaya. Namun kita harus paham bahwa prinsip ini berlaku untuk manusia dan tidak berlaku dalam hubungan kita dengan Allah. Allah adalah pakar, ahlinya dalam melakukan segala sesuatu yang melampaui akal manusia. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan ketika kita percaya kepada Allah, saudara? Saudara, yang pertama begini, orang yang beriman itu memandang kepada Allah dan bukan kepada masalahnya. Iman yang sejati itu memandang kepada Allah dan bukan pada masalah. Waktu kita punya masalah penting memang kita tahu yang jadi masalah apa, saudara. Penting kita tahu. Tetapi tidak ada yang baik yang akan terjadi kalau kita hanya membahas masalah. Ngomongin masalah pasti pusing. Saya rasa kita punya pengalaman dengan ini. Saya juga begitu, saudara. Ya. Kalau kita ngomongin masalah terus, mau itu masalah keluarga, mau masalah pekerjaan, kalau kita ngomongin terus masalah, enggak ada jalan keluarnya, pusing, saudara. Ya. Makanya saya kadang-kadang tertolong dengan orang-orang yang bisa ngomong begini di tengah permasalahan. Jadi apa yang menjadi solusi? Wah, pertanyaan itu bagus, betul? Lalu apa yang kita mau lakukan? Solusinya apa? Langsung sweet, langsung berbalik arah, saudara. Ya, ada jalan keluar. Saudara, itulah sebabnya orang yang memiliki iman yang sejati itu bisa dilihat pada saat dia mengatasi masalahnya. Apakah dia hanya membahas masalah atau dia adalah orang yang dapat melihat Allah di dalam masalah yang sedang dihadapinya. Kalau orang dunia mungkin bisa melihat solusi, tetapi orang percaya itu bukan hanya soal masalah melihat solusi, tapi bisakah kita melihat Allah yang hadir di tengah-tengah masalah yang kita sedang hadapi, saudara. Waktu kita punya masalah, kita cenderung ingin cepat-cepat selesaikan masalah kita. Tanpa melihat apakah apa yang sedang Allah kerjakan bagi kita melalui masalah ini. Dan saudara, tidak semua masalah harus cepat-cepat diselesaikan. Tidak semua masalah harus cepat-cepat diselesaikan. Kalau kita sadar ada Allah yang bekerja di dalam permasalahan yang kita hadapi sekalipun. Itu natural, kita pengen cepat selesai. Tetapi kadang-kadang sengaja Tuhan mengizinkan kesulitan, masalah itu tidak cepat selesai. Bahkan mungkin harus berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu bukan yang kita hadapi ketika kita menjalani penyakit tertentu, bukan? Karena ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Ada orang yang sudah mentok, sudah tidak ada jalan keluar, baru cari Allah. Apa yang saudara pikirkan tentang orang ini? Kalau saya pikir orang seperti ini juga ada bagusnya. Karena toh akhirnya dia sadar, ujungnya dia cari Allah. Tetapi lebih bagus sejak awal ketika memiliki masalah, kita sudah dari awal melihat Allah di dalam masalah itu, saudara. Sudah cari Allah dulu. Dalam Alkitab, siapa contohnya, saudara? Contohnya adalah Ayub, saudara. Saudara, Ayub, waktu tertimpa musibah, Ayub tetap percaya kepada Allah. Ayub tidak menyangkal Allah sedetik pun, ia bahkan bisa menerima dan kemudian merelakan segalanya yang dia miliki. Bahkan tubuhnya sendiri. Dan tetap percaya kepada Allah. Saudara, suatu kali, waktu membahas penderitaan Ayub, ada siswa SMA tanya begini, jika Tuhan yang Maha Tahu itu sudah tahu bahwa iman Ayub tahan uji, untuk apa Ayub harus mengalami penderitaan? Kalau saudara ditanyakan pertanyaan ini, jawabnya apa? Tuhan sudah tahu, Tuhan Maha Tahu. Makanya dia ngomong sama iblis, kamu lihat enggak? Si Ayub itu. Iblis bilang, ya itu karena kamu kasih dia kekayaan sih. Kamu kasih semua urusannya beres sih. Ya, kamu kasih dia kesehatan sih. Coba ambil kesehatannya, coba ambil hartanya. Pasti dia tinggalkan kamu kok. Kira-kira waktu iblis tanya begitu, Tuhan sudah tahu, Bu. Dikasih penderitaan, diambil semuanya, Ayub pasti tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan tinggalkan Tuhan. Saya pikir Tuhan tahu. Nah,
Kalau ditanya, kalau Tuhan tahu kenapa dia harus kasih Ayub mengalami penderitaan? Dia bukakan saja kepada iblis. Kenapa Ayub harus jalani semua itu? Kalau sudah tahu untuk apa diuji. Mungkin ada yang berkata begini, saya berasumsi orang yang bertanya dengan pertanyaan seperti ini, mungkin menyimpulkan gak ada gunanya penderitaan yang seperti itu. Penderitaan Ayub itu sia-sia, gak ada gunanya. Toh Tuhan sudah tahu Ayub pasti teruji. Tapi waktu kita baca kitab Ayub, tidak seperti itu kisahnya, saudara. Bagi Ayub penderitaan itu membawanya semakin sadar bahwa ia belum sepenuhnya mengenal Allah yang ia sembah. Saya berikan contoh, saudara. Dari mimbar ini ke mimbar itu, jaraknya itu 5 langkah saya. Saudara percaya? Jaraknya ini hanya 5 langkah saya. Percaya? Saya tanya saudara. Percaya 5 langkah? Jarak dari mimbar ini 5 langkah, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Dari awal saudara bilang, percaya bukan? Apakah ada perbedaan? Saudara, saya sudah berpindah tempat paling tidak, bukan? Saudara, inilah yang ingin kita pelajari bersama. Yang kita harus tahu di awal tahun ini, saudara. Bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya kebenaran yang layak dipercayai. Dia adalah Tuhan yang kita alami. Saya dengar khotbah Natal di podcast. Dia bilang begini, peace is not just the truth. Peace is a person. Selama ini kita percaya sama Tuhan, belajar Alkitab. Kadang-kadang gak ada bedanya dengan kita pelajari manajemen, kita pelajari saham, kita pelajari pelajaran sekolah, kita pelajari matematika. Kita lupa bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bukan sekedar hanya dengan kata-kata ini. Tapi dengan yang namanya Yesus pribadi yang hidup itu. Sebab itulah dia harus hadir di dunia ini supaya itu menjadi suatu yang real bagi kita. Dia adalah Tuhan yang kita alami. Tuhan yang hadir di dalam setiap musim hidup kita, saudara. Saudara, waktu kita memandang kepadanya, waktu kita memandang kepada Allah, saudara, secara dalam tanda kutip, secara real, kita tahu Tuhan itu hadir di dalam doa-doa kita. Ada penghiburan yang dia akan berikan, ada kedamaian, ada pengharapan, bahkan ada keberanian untuk melangkah di dalam kesulitan, di dalam tantangan, di dalam penyakit yang kita alami. Saudara, dari mana kita tahu? Tadi saya tanya di awal khotbah, dari mana kita tahu kita memiliki iman yang sejati? Saudara, dari respon kita berhadapan dengan berbagai masalah yang muncul dalam hidup. Iman yang sejati akan membawa kita makin dekat dengan Allah, makin taat, makin percaya bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang-orang seperti inilah, saudara, meskipun dalam permasalahan yang rumit sekalipun, tetap akan jadi saksi iman. Tetap akan bersaksi, tetap akan memberikan kontribusi. Bukan orang yang kemudian menyerah. Saudara, Tuhan tidak memanggil kita untuk give up, tapi give in. Yang kedua, saudara, iman yang sejati itu, saudara, berdasar pada perkataan Allah dan bukan pada realita. Orang yang memiliki iman sejati tidak menempatkan realita sebagai pondasi hidupnya, saudara. Tidak. Kadang-kadang kita harus sadar, saudara, kalau kita lihat, saudara, Abraham sendiri tidak melihat pada realitanya. Realita adalah apa yang dilihat oleh mata manusia. Tadi pujian yang kita nyanyikan seperti itu. Aku percaya bukan karena melihat. Realita adalah apa yang dilihat oleh mata. Dan apa yang dilihat oleh mata manusia sangat terbatas. Kalau Abraham melihat pada realita dirinya, maka tidak akan ada harapan bagi dirinya. Apa kakek umur 100 tahun yang sudah impoten dengan nenek 90 tahun yang mandul bisa punya anak? Jawabannya tidak, saudara. Realita kadang hanya bisa membuat kita putus asa. Orang yang beriman kepada Allah menjadikan
perkataan Allah itu sebagai pondasinya. Kalau orang bilang kita nggak mampu, kita nggak bisa, itu perkataan manusia. Untuk apa kita mendengarkan perkataan yang membuat kita jadi mundur, jadi down? Mungkin ada yang bilang begini, saudara, saya ini pendek. Dari postur aja udah kalah. Loh, yang ngomong siapa, saudara? Kalau kita mau baca sejarah, ada banyak orang yang bertubuh pendek, yang kemudian membuat dampak bagi dunia ini. Betul? Salah satunya, saudara, dampaknya memang nggak baik, tapi namanya selalu diingat, namanya Hitler. Tubuhnya pendek, saudara. Tapi semua jenderal-jenderal Jerman itu, saudara, takut sama dia. Saudara, siapa bilang orang pendek tidak bisa melakukan banyak hal yang luar biasa kalau Tuhan mau? Kamu itu pendek, pesek lagi. Ada apa dengan masalah dengan hidung kita, saudara? Yang penting bisa bernafas. Tidak ada permasalahan, tapi memang betul kadang-kadang gara-gara penampilan, kita sudah down dulu. IQ-nya pas. Nggak tinggi, nggak rendah. Atau mungkin pas di bawah. Saudara, kalau kita baca penelitian terbaru, ada satu buku namanya Mindset, ditulis oleh Carol Dweck. Dia membuat sebuah penelitian, saudara. Orang yang berhasil itu bukan karena punya IQ tinggi, tapi orang yang punya mindset bertumbuh, yang terus mau belajar, yang terus mau berkembang. Kadang memang banyak yang kita pelajari tidak bisa diaplikasikan langsung, tapi paling tidak mindset kita bertumbuh. Orang punya IQ 130, 135, 150 sekalipun, tapi kalau dia punya mindsetnya tidak bertumbuh, sudah tidak akan ada gunanya. Oh, saya cuma keluar dari sekolah biasa, bukan sekolah favorit. Saudara, sekolah kita tahu waktu kita terjun ke dalam masyarakat, dalam pekerjaan. Kadang-kadang orang yang dari sekolah biasa pun bisa baik. Dan seharusnya kita kalau keluar dari sekolah baik, harusnya juga kita bekerja dengan lebih baik. Saya melayani di pemuda, saya tahu beberapa pemuda saya harusnya bisa masuk universitas yang lebih baik, ya. Universitas bahkan nomor 1 di negeri ini pun anak pemuda kita bisa masuk sebenarnya. Tapi ada yang memilih kuliahnya yang dekat di IB. Hanya karena simple pilihan tempat, tidak mau jauh, tidak menyusahkan orang tua, tidak mau jauh dari saudara-saudara. Karena itu saja. Tapi bukan berarti dia tidak bisa berjuang kalau dia mau, saudara. Saudara, ada kalimat yang ngomong begini, today's normal was yesterday crazy. Saudara setuju dengan kalimat ini? Apa yang hari ini normal, dulu tuh gila. Kalau terjemahannya seharinya gitu. Saudara mau bukti, saudara? Bayangkan, saudara, kalau kita hidup tahun 80, ini Jakarta, saya ambil di Google, tahun 80. Kalau kemudian kita sekarang hidup di tahun 80 dan saya bilang, nanti akan ada alat canggih yang bisa menolong kita berbicara dengan orang lain di belahan dunia yang lain, bahkan kita bisa face to face dengan handphone yang ada di tangan. Namanya handphone. Saudara, kalau saya ngomong tahun 80, saya mungkin akan dikira gila. Kenapa, saudara? Karena tidak sesuai dengan realita. Atau bayangkan, saudara, kita hidup di tahun 1899. Lalu kemudian kita ada di stasiun. Saudara ada di sebelah saya. Saya bilang begini, bro, sis, entar lagi. Ya. Kita nggak akan pergi, hanya bisa pergi dengan kereta api ini. Nanti kita akan pergi dari kota ke kota dengan lebih cepat, dengan sebuah alat transportasi yang namanya pesawat. Seperti burung besi. Bisa terbang, bahkan kita bisa pergi ke dunia belahan yang lain. Saudara, kalau saya ngomong tahun 1899, orang akan bilang, saya gila. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan realita. Tahun 1899 belum ada yang namanya pesawat. Tetapi saudara, 4 tahun kemudian, 1903, Wright bersaudara, Oliver dan Wilbur Wright bersaudara memperkenalkan pesawat rancangannya yang betul-betul bisa terbang pertama kali, 1903. Today's normal
was yesterday crazy. Saudara, dulu orang tua suka nanya begini ke anak-anaknya. Mungkin sekarang jarang, tapi boleh saudara, ini kebiasaan yang baik. Orang tua suka tanya begini dulu. Kalau besar nanti mau jadi apa? Anak-anak jawab mau jadi dokter, mau jadi apa, mau jadi pilot, mau jadi insinyur ya. Sekarang insinyur udah nggak ada ya saudara ya. Ya. Kalau sekarang mungkin anak-anak mau jadi YouTuber, ya, mau jadi influencer, mungkin seperti itu. Mau jadi entrepreneur. Saudara, itu jawaban yang baik. Bapak Ibu masih ingat dulu waktu ditanya mau jadi apa? Jawaban saudara apa? Sesuai nggak dengan realita hari ini? Mungkin dulu rasanya enggak. Adik-adik yang datang hari ini, kalau papa mama tanya, kamu mau jadi apa? Jawabannya apa? Saya dulu kelas 2 SD. Orang tanya sama saya, kalau besar nanti kamu mau jadi apa? Jawaban saya kalau besar nanti mau jadi pendeta. Kelas 2 SD. Saudara, waktu itu setiap malam, kelas 2 SD saya tambahkan di doa malam saya, Tuhan, Roni kalau besar nanti mau jadi pendeta. Waktu itu saya nggak mengerti, saudara, kalau pendeta itu jadi harusnya panggilan, bukan cita-cita. Dan saya tidak paham bahwa mama saya itu pasti tidak mau saya jadi pendeta. Karena mama saya tahu bagaimana kehidupan seorang pendeta, dan kami sekeluarga adalah orang yang sangat mendukung pelayanan pendeta. Papa saya, mama saya kalau ada apa-apa selalu ingat. Tetapi dia tidak mau anaknya jadi pendeta, saudara. Saudara, waktu saya jawab seperti itu, saya tidak mengerti. Bahkan di keluarga saya tidak ada satupun, saudara, dari garis keturunan popo saya, dari keturunan opa saya, tidak ada yang jadi pendeta, saudara. Tidak ada. Papa dari papa saya yang Chinese jelas, kami ini orang-orang yang usaha, orang bisnis, orang yang jualan. Mana ada yang jadi pendeta, saudara. Tapi saudara, waktu saya SD, ada seorang pendeta namanya pendeta Siombing. Seorang pendeta muda, masih single. Tiap minggu dia ajak saya dan 4 orang teman saya latihan vokal grup. Sebulan sekali saya akan nampil, saya akan nyanyi, saya akan kesaksian pujian dengan 4 orang teman saya itu. Kami 5 sekawan jadinya. Ya, saya masih ingat namanya mereka satu-satu hari ini. Ada Roni, Rio, Glory, Mazda, dan Silva. Kami 5 yang tiap bulan nyanyi, saudara. Setiap bulan itu juga Pak Pendeta, mimbarnya nggak seperti ini. Saya dari GPIB, mimbarnya tinggi sekali, saudara, hampir ke plafon. Tapi Pak Pendeta itu akan turun dengan jubah seperti ini. Ya, kalau kita kan cuma kalau perjamuan kudus. Tapi Pak Pendeta itu akan turun dari mimbarnya yang tinggi itu dengan jubah seperti ini. Dia akan ambil gitar, dan dia akan iringi kami anak-anak kecil, domba-domba kecil itu nyanyi setiap bulan. Belum ada pendeta yang seperti itu yang saya lihat di GPIB. Pendeta Siombing itu satu-satunya. Sampai hari ini saya rasa juga belum pernah lihat di GPMBRI yang begitu, bukan? Waktu saya lihat Pak Pendeta itu, saya bilang, Tuhan, kalau besar nanti saya mau jadi pendeta seperti pendeta ini. Saya jadi paham, saudara. Jadi pendeta itu salah satunya adalah harus memberikan inspirasi. Amin, saudara. Saudara berdoa supaya pendeta di GPMBRI itu jadi inspirasi, inspirator. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Saudara, yang kita bisa pelajari adalah anak Tuhan itu hidup melampaui realita yang ada. Kalau hari ini kita selalu melihat kondisi kita lihat kemampuan kita mungkin akan ciut. Bisa jadi kita nggak buat apa-apa. Teman-teman sekolah minggu, teman-teman remaja, dengarkan kalimat berikut yang saya mau ucapkan. Apapun, dengarkan ya adik-adik, apapun yang kamu cita-citakan, doakan. Karena kita punya Tuhan yang lebih hebat dari mama papa. Teman-teman yang sekarang SMA, mungkin kamu pikir kamu punya cita-cita, tapi mungkin papa mama nggak punya uang. Dengarkan ini, apapun yang kamu cita-citakan, doakan. Karena kamu punya Tuhan yang lebih hebat dari papa mama. Tuhan bisa pakai papa mama untuk mendukung kamu meraih cita-citamu. Tetapi serahkan seluruh cita-citamu itu kepada Tuhan. Mulai malam ini, di doa sebelum tidur, kamu doa kepada Tuhan, serahkan cita-citamu.
apapun cita-citamu, meskipun rasanya kayaknya gila kalau gue bisa capai. Ingat kalimat ini, today's normal was yesterday crazy. Apakah doa ini hanya berlaku hanya untuk anak-anak, saudara? Apakah doa seperti ini hanya bisa didoakan oleh pemuda yang sedang kuliah? Atau yang sedang mencari pekerjaan? Bisakah doa yang sama juga didoakan oleh bapak ibu yang sedang membuka usaha? Atau sedang mengembangkan usahanya? Bisakah doa yang sama juga didoakan oleh seorang opa dan oma yang meski lanjut usia, sudah tidak bekerja, tapi mau tetap jadi berkat bagi keluarga? Orang yang memiliki iman sejati adalah orang yang menaruh harapannya pada Allah dan bukan pada realita. Jadi apakah iman itu yang pertama? Sekali lagi saudara, iman yang sejati itu memandang kepada Allah. Yang kedua saudara, iman yang sejati itu berdasar pada perkataan Allah, bukan pada realita. Saudara, Tuhan Yesus sendiri adalah pribadi yang memiliki iman yang sejati. Bukan Abraham hanya contoh terakhir, tidak. Tetapi apa yang Abraham lakukan, itu mengarah kepada pribadi Kristus. Dia yang punya iman yang sejati kepada Bapaknya. Pernyataannya di Getsemani untuk melakukan kehendak Bapaknya dan bukan kehendak dirinya adalah wujud iman yang sejati itu. Dia tahu bahwa yang akan dia jalani adalah penderitaan. Roh Kudus memberitahu kepadanya bahwa dia akan disiksa, dibunuh. Namun dia percaya Bapaknya sedang bekerja dengan seluruh penderitaan itu. Bapaknya sedang bekerja menyelamatkan orang yang berdosa melalui dirinya. Dan jalan penderitaan adalah jalan kemuliaan. Yesus menjalani semuanya itu sehingga jalan keselamatan yang tampaknya di luar akal manusia, hari ini disediakan bagi kita semua, saudara. Saudara bayangkan, jika hari ini saudara memiliki iman yang seperti ini, apa yang akan terjadi tahun ini? Apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang dalam hidup dan usaha saudara? Kalau kita memiliki iman yang sejati, segala keterbatasan hari ini tidak akan pernah menghambat potensi yang Allah berikan kepada kita. Gereja ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang akan melakukan terobosan yang melampaui keadaan hari ini. Hari ini teman-teman akan dilantik menjadi pengurus bidang, pengurus komisi, FC leader umum. Mari kita doakan mereka, saudara, supaya mereka juga menjadi alat di tangan Tuhan membuat terobosan. Tidak hanya hamba Tuhan, tidak hanya diaken, tetapi pengurus-pengurus akan melakukan sesuatu bagi gereja ini, bagi kita semua. Sehingga nanti, saudara, di tiap persekutuan, di FC, pertemuan-pertemuan FC, saya rindu, saudara, ada kesaksian-kesaksian yang pada akhirnya akan membawa orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagi kita semua, tahun ini tentu mungkin akan menantang bagi kita. Tetapi maukah saudara percaya kepada Allah hari ini di dalam masalah dan pergumulan yang saudara hadapi? Orang yang memiliki iman yang sejati adalah orang yang melihat Allah dalam masalah dan bukan dan yang menjadikan perkataan sebagai pondasi hidupnya. Mari saya undang untuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya berikan waktu 1 menit saudara berdoa di hadapan Tuhan. Mintalah iman kepada Tuhan, iman yang sejati itu untuk melangkah di tahun ini, saudara. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini menghangatkan hati kami, menolong kami melihat melampaui realita yang ada. Untuk kami yang punya anak-anak Tuhan, sejujurnya sebagai orang tua kami gentar. Seperti apa masa depan anak-anak kami? Mampukah kami membiayai hidup mereka sampai mereka meraih cita-cita? Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa masa depan anak-anak kami bukan kami yang jamin, tetapi Tuhan yang menjaminnya. Kalau kami lihat kondisi keluarga kami, sekali lagi kami diingatkan
Tidak ada permasalahan yang tidak akan selesai. Di dalam masalah pun Tuhan bisa bentuk kami. Tuhan sedang bekerja mendewasakan kami, semakin mengenal Tuhan yang kami sembah itu. Tuhan, kami yang mungkin hari ini bergumul dengan pekerjaan kami, sulit berjalan dalam situasi ekonomi seperti ini. Kami yang mungkin masih berdoa, Tuhan kasih order, Tuhan kasih pelanggan, Tuhan tolong usaha saya. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami yang terus berharap kepada Tuhan. Dan biarlah tahun ini yang banyak orang bilang tahun ini adalah tahun yang akan penuh dengan kesulitan. Tapi bagi kami Tuhan, kami mohon biarlah tahun ini adalah tahun penuh anugerah-Mu. Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu berkat, sehingga berkat-berkat itu dapat kami nikmati. Dan biarlah kami terus belajar apapun yang Engkau berikan, kami terima dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga. Ajarkan kami juga yang masih remaja sekolah minggu, untuk percaya kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi orang dewasa, tapi Tuhan juga mengasihi, memperhatikan, memimpin, menuntun kami anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, ini doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semuanya. Kita akan mengucapkan sama-sama pengakuan iman rasuli. Dengan seluruh orang percaya di segala tempat, mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli kita. 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan meresponi firman Tuhan sebelum masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan memuji Tuhan karena salib-Nya. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus untuk kita. Bahwa setiap orang yang telah mengaku iman, percayanya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan dalam baptisan kudus, hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur adalah cawan, dan dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Saudara, melalui perjamuan kudus sekali lagi, kita diingatkan, kita disatukan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga kemudian kita memiliki persekutuan kita dengan Tuhan. Mari saudara kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, memasuki tahun yang baru ini kembali. Di tahun ini kami datang kepada Tuhan dan ini perjamuan kudus kami pertama. Di tahun 2023 ini. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Waktu kami menikmati makan dan minum dalam perjamuan kudus ini, biarlah mata hati kami melihat bahwa Tuhan yang hadir, Tuhan yang sudah berkorban bagi kami, Tuhan yang akan datang kembali untuk kami. Sehingga apapun pergumulan, tantangan hidup yang kami jalani hari ini, kami percaya ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang menolong kami. Dan biarkanlah sekali lagi ya Tuhan, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu mendiami hati kami agar kami yang akan menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia ini dengan saling mengasihi dan melayani menurut teladan dari Tuhan Yesus sendiri serta membawa damai sejahtera-Mu kepada semua orang. Demi Kristus Yesus kami berdoa.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saat ini kita akan masuk dalam pelantikan pengurus bidang dan komisi. Ada beberapa bidang dan komisi yang ada di gereja kita, dan masing-masing komisi dan bidang tersebut memerlukan pekerja-pekerja Tuhan yang mengurusi banyak hal. Dan hari ini akan dilantiklah mereka pengurus bidang komisi dan juga FC leader. Saya akan memanggil nama mereka satu persatu, dan buat Bapak Ibu, teman-teman yang namanya saya panggil, boleh langsung menempati barisan depan masing-masing yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang pertama dari bidang ibadah dan musik, Ketua Guru Injil Margaret Lipori, Sekretaris Ibu Sylvia Lihandra, Bendahara Saudari Jessica Lee, liturgi dan acara Guru Injil Margaret dan Nidia Mohorsari, musik Bapak Simon Giarso. Yang kedua dari bidang diakonia, Ketua Pendeta Tan Chuan Eng, Wakil Ibu Elizabeth Larosa, Sekretaris Ibu Shirley Gunanto, Bendahara Diaken Agnes Godong, Bagian Kesehatan Bapak Dr. Lukas Prasetya, Kedukaan Pendeta Tan Chuan Eng, Publikasi Bapak Budi Marjuki, dan Majelis Penghubung Diaken Liming. Kemudian dari bidang misi, Ketua Pendeta Roni Christian Lee, Wakil Ketua Bapak Chia Tatlin, Sekretaris Saudari Noviana Halim, Bendahara 1 Bapak Ibrahim, Bendahara 2 Diaken Dewi Pamuji, Pemerhati Pelayanan Bajem Pos PI Bapak Santos Sinatra, Pemerhati Pelayanan Misi Kupang Bapak Andi Nelwan. Kemudian dari bidang pengajaran, Ketua Pendeta Roni Christian Lee, Sekretaris Ibu Celia Lagoa, Bagian Pengajaran Pasutri Bapak Simon Giarso, Pengajaran Parenting Diaken Nidia Mohorsari, anggota Bapak Johannes P. Demikianlah bidang-bidang yang ada di gereja kita, dan saya akan memanggil nama pengurus dari komisi, diawali Komisi Sekolah Minggu. Komisi Sekolah Minggu, Pembina Pendeta Saleh Ali. Ketua Pendeta Saleh Ali, Sekretaris Ibu Mersiana Lunardi, Bendahara Bapak Daniel Sadikin. Kemudian Komisi Remaja, Pembina Guru Injil Dianita Simanung Kalit, Ketua Saudara Immanuel Sebastian Giarso, Sekretaris Saudari Sharon Mirella Salim, Bendahara Saudari Sean Benedict Suryadinata, Saudari Gracella Putri Gunawan. Si Ibadah Saudara Wilbert Tamrin, CFC, Saudara Howard Se, si Creative Art, Saudara Abraham Evan Lauren, dan Saudara Nelson Stanley Liu. Si keanggotaan, Saudara Cliff Pramana, Saudara Michael Santoso. Dari Komisi Pemuda, Pembina Pendeta Roni Christian Lee, Ketua Saudari Caroline Kurniawan, Sekretaris Bendahara Saudari Jessica Lee, Koordinator FC Leader Pendeta Roni Christian Lee, Koordinator Service Production Ibu Quick Felicia, Saudari Noviana Halim, Koordinator Worship Saudara Yeskiel Marcel, dan Saudari Caroline Kurniawan. Koordinator Misi dan Pemerhati Saudari Noviana Halim. Creative Art, Ibu Quick Grace dan Saudari Caroline Kurniawan. Kita sekarang ke Komisi Wanita ya. Ini pasti isinya ibu-ibu semuanya. Pembina Semurut Rahmat, Wakil Pembina Guru Injil Dianita Simanung Kalit, Ketua Ibu Shirley Gunanto, Wakil Ketua Ibu Maria Ertward, Sekretaris Ibu Valina Wati, Bendahara Ibu Yenti Chandra, Seksi Konsumsi 1 Ibu Heni Kumala,
Si konsumsi 2, Ibu Merigo. Si musik, Diaken Dewi Pamuji. Si penghubung, Ibu Yuni Sinta Dewi. Si pembesukan, Diaken Agnes Godong, Ibu Elizabeth Larosa, dan Ibu Maria Edward. Kemudian ada Komisi Usia Indah. Pembina Bapak Li Jicing. Ketua Ibu Lani Chang, Wakil Ketua Ibu Inari Lunardi. Bendahara dan Sekretaris Ibu Tina Halim. Penasihat Senior Pengajaran Pendeta Daudi Rahmat, hamba Tuhan penghubung dengan Majelis Pendeta Saleh Ali. Kemudian setelah bidang dan komisi, di gereja kita juga ada beberapa family community. Dan hari ini yang tertera di sini adalah family community yang ketuanya akan dilantik hari ini. Beberapa berhalangan hadir, tapi kita tetap doakan dalam pelayanan mereka terus memandang kepada Tuhan dan tetap setia dalam pelayanan mereka. Ketua FC Jericho Reborn, Bapak Lau Handrianto. FC Bethlehem, Bapak Jayadi Suprapto. FC Yerusalem, Ibu Lena Indrayanti. FC Betani, Bapak Nowo Santoso. FC Sion Galilea, Ibu Valinawati. FC Bethel, Diaken Wisto Bagio. FC Yudea, Bapak Lukas Prasetya. Saya serahkan kepada Pendeta Tan Chuan Eng. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Hari ini kita bersyukur, ya, di mana saudara-saudara kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani. Pada saat ini, nanti saya akan memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan kepada saudara-saudara yang berdiri di tempat ini. Pertanyaan ini ada 3 pertanyaan. Nanti saya tanyakan sekaligus 3-tiganya. Nanti Bapak Ibu jawab ya dengan segenap hati dan sungguh-sungguh. Jawaban ini Bapak Ibu walaupun singkat, keluarkan itu dari hati yang terdalam. Karena jawaban ini bukan saja didengar oleh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, tetapi sesungguhnya jawaban Bapak Ibu itu ditujukan kepada Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Saya akan membacakan pertanyaan ini sekaligus 3-tiganya, nanti Bapak Ibu jawab ya dengan segenap hati dan sungguh-sungguh. Pertanyaan pertama, apakah saudara bersedia dengan kesungguhan hati untuk melayani Tuhan di bidang dan komisi masing-masing? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara bersedia untuk diarahkan oleh gembala sidang dan hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan saudara di bidang dan komisi masing-masing? Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk setia melakukan pelayanan saudara dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan selama periode yang ditentukan? Jawab. Ya. Saya akan membacakan 2 ayat pengantar. Yang pertama dari 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Demikian firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang kedua dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26, Yesus sendiri yang mengatakan ini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa.
Saya minta rekan-rekan untuk maju. Jemaat, saya undang makin berdiri. Mari kita sama-sama berdoa, menyerahkan saudara-saudara kita yang bersedia, yang meresponi ya untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur dan terima kasih kepadamu atas segala kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami untuk melayani-Mu di tempat ini. Pada saat ini Engkau percaya kepada mereka dengan memberikan kehormatan-Mu, dengan memberikan kepercayaan-Mu untuk melayani-Mu di tempat ini. Bahkan bukan saja Engkau memberikan kehormatan-Mu dan kepercayaan-Mu kepada mereka untuk melayani-Mu, tetapi Roh Kudus memampukan mereka agar mereka dapat melaksanakan apa yang Kau sudah percayakan kepada mereka dengan sungguh-sungguh. Dan Roh Kudus juga menolong apapun yang mereka lakukan dalam melayani-Mu, semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami serahkan sekali lagi saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menghadap ke jemaat. Jemaat, kita terus doakan mereka agar Tuhan terus memberi kemampuan kepada mereka. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jemaat boleh duduk. Saudara-saudara boleh kembali ke tempat. Mari jemaat kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan sebagai persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyucikan, menguduskan persembahan ini Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami bawa persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tak pernah
Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Dengan sikap yang penuh hormat dan takut akan Tuhan, kita kembalikan segala hormat, segala kemuliaan dan segala keagungan hanya kepada Allah Tritunggal yang layak menerimanya. Doxa. Yang disayang oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa memenuhi hidupmu, damai yang berasal dari Kristus memenuhi hatimu, dan kiranya Roh Kudus menyatakan pimpinannya dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi saksi iman dimanapun engkau berada. Dan kiranya Allah Tritunggal menyertaimu dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mohon perhatiannya untuk beberapa warta yang akan disampaikan. Minggu depan seperti biasanya kita kembali ada KU1, kebaktian kedua, dan sekolah minggu, remaja, dan youth. Mohon perhatiannya bagi yang bertugas minggu depan bisa melihatnya di layar TV di koridor lantai dasar. Atas nama Majelis Jemaat GPMD Kelapa Gading, kami mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru saja dilantik pada ibadah pagi ini. Mari di tahun yang baru, dengan semangat yang baru, kita bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan dengan kerendahan hati dan hati yang selalu bersukacita. Mohon perhatian juga untuk Bapak Ibu yang baru dilantik, mohon tetap duduk di tempat. Nanti setelah selesai ini, kita akan ada foto bersama. Nanti akan dipandu oleh Ibu Nidia. Harapan kami kiranya setiap kita semua yang datang beribadah boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Demikianlah warta yang disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk teman-teman, Bapak Ibu yang tadi dilantik, kita mau sama-sama foto di depan. Silakan maju ke tempatnya masing-masing seperti tadi. Dan saya nggak panggil satu-satu lagi ya, lama nanti.